Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan, melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari, dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga, seri yang ke-9. Kitab Amos, pasal 9 dengan perikop penglihatan kelima, Tuhan dekat Mezbah. Bangsa pilihan, ditolak Allah, dan janji mengenai keselamatan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kulihat Tuhan berdiri dekat Mezbah, dan ia berfirman, "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka." Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi. Yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah,
Dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. firman Tuhan Allahmu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amos Fasal yang ke-9, Fasal yang terakhir dari kitab Amos. Sedikit perenungan melalui Fasal ini tentang jangan pandang enteng kasih dan pengasihan Tuhan berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Amos 9 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Amos dalam pasal yang ke-9 ini menyatakan bahwa ia melihat Tuhan berdiri di dekat mezbah. Namun bukannya mendengar instruksi positif dari Tuhan, tapi yang ada malahan Tuhan memerintahkan agar hulu tiang yang dilihatnya itu harus dipukul hingga ambang-ambang pintunya bergoyang dan roboh, supaya menimpa semua orang yang ada di dalamnya. Ini seperti adegan penutup dari riwayat kehidupan Simson dan drama yang dimainkan di kuil Filistin, yang mana pada saat itu orang-orang Filistin yang sedang mengejek Simson dengan komedi dan permainan tiba-tiba terkejut ketika Simson membalikan keadaan, yaitu membawa hidup mereka kepada kematian sebelum waktunya
dengan dirobohkannya kuil berhala mereka. Begitu juga sahabat-sahabat firman adegan dalam pasal ini. Dalam pasal yang ke-9 ini, Amos menyatakan bahwa Tuhan yang dianggap bisa diejek dan dimanipulasi oleh orang-orang jahat akan melihat Tuhan bertindak atas mereka. Dan tindakan Tuhan itu akan membuat mereka terkejut. Mereka tidak akan dapat luput walaupun mereka mencoba untuk melarikan diri. Lihat Amos 9 ayat 1-6. Sahabat-sahabatku, seperti orang Filistin, murka Tuhan akan dicurahkan ke atas kuil dan semua penghuninya. Namun tidak seperti Simson yang meminta kekuatan kepada Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman yang mengerikan ini oleh dirinya sendiri. Ini adalah penglihatan yang ganjil, sulit untuk dipahami, tetapi Tuhan yang adalah hakim tertinggi tidak akan menunjukkan pilih kasih atau menyatakan kasih dan keadilannya kepada semua bangsa. Firman Tuhan tidak dapat kembali kepadanya dalam kehampaan. Untuk itu, umat-umat Tuhan harus tahu bahwa ada Tuhan yang harus mereka hormati dan mereka puja. Walaupun sesungguhnya betapa sulitnya dalam pasal ini bagi Tuhan, Tuhan yang kuat, yang sebenarnya lebih suka membangun daripada meruntuhkan. Untuk itu Tuhan telah menentukan hanya akan menghabiskan semua mereka yang melakukan dosa, yang ada di antara umatnya yang masih setia itu, yang dengan beraninya telah mengatakan bahwa malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Lihat ayat yang ke-10. Tapi bagi mereka yang masih setia dan menghormati Allah, ada janji mengenai keselamatan kepada mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Amos 9 ayat 11 dan 15 mengatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Untuk itu sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 168 alinea ketiga menjelaskan bahwa dalam penghukuman yang mengerikan yang dijatuhkan atas 10 suku Israel, Tuhan memiliki tujuan yang bijaksana dan penuh belas kasihan. Apa yang tidak dilakukannya lagi melalui mereka di tanah leluhur mereka akan diupayakannya dengan menyebarkan mereka di antara orang-orang kafir. Sebab rencana Allah untuk keselamatan semua orang, yang mana mereka harus memilih untuk memanfaatkan pengampunan melalui juru selamat umat manusia, bagaimanapun masih harus digenapi. Maka dalam penderitaan yang menimpa Israel, Allah sedang mempersiapkan jalan bagi kemuliaannya untuk dinyatakan kepada bangsa-bangsa di bumi. Jadi sahabat-sahabatku, sebagaimana perasaan kita, yang mana kalau kita memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang, dan orang tersebut menyia-nyiakannya, tentu kita kecewa, bukan? Karena kita berharap pemberian kita itu dapat bermanfaat baginya. Demikianlah Tuhan terhadap Israel. Mereka telah mendapat anugerah dipanggil keluar dari Mesir untuk masuk dalam hitungan sebagai umat Tuhan. Maka sudah sepatutnya mereka itu hidup benar dalam anugerah itu. Namun sayangnya, mereka lebih menyesuaikan hidup dengan bangsa-bangsa kafir dan bermain-main dengan dosa. Dan oleh karena mereka tegar tengkuk, maka Allah menghukum Israel dengan memecah kerajaan tersebut pada masa Rehabeam. Wilayah Israel terbagi menjadi dua, yaitu Israel dan Yehuda. Israel dengan 10 suku menempati wilayah utara, sedangkan Yehuda dan Benyamin menempati wilayah selatan. Kehidupan rohani kerajaan utara semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, mereka akan hancur di tangan bangsa Asyur.
Dan setelah Amos menyatakan hukuman Tuhan, Allah menyatakan bahwa ke-10 keturunan Yakub akan punah karena dalam pengamatan Tuhan mereka telah berbuat dosa. Maka Tuhan akan menampi mereka seperti gandum untuk memisahkan gandum dan lalang. Mereka yang tidak setia itu akan seperti kerikil yang tidak akan lolos dalam saringan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, kegagalan hidup Israel menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mengingat siapakah kita ini, sehingga Tuhan menebus kita dengan darah-Nya. Adakah yang dapat kita bayar bagi karya terbesar sorga? Tidak ada, bukan? Semua yang Yesus lakukan adalah karena kasih-Nya kepada kita. Dan semua yang dilakukan hanyalah untuk kebaikan kita. Maka sudah sepatutnya kita hidup sebagai orang yang bersyukur. Dan sebagai wujud nyata syukur kita kepada-Nya, maka kita akan mendengar dan melakukan apa yang Yesus minta dan Yesus perintahkan, yaitu untuk hidup di dalam kekudusan sesuai dengan panggilan-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa suatu kehidupan tanpa Allah adalah hidup kebangkrutan moral dan keputusasaan rohani. Amos begitu teliti dalam menyampaikan Allah yang harus kita cari itu, supaya jangan terdapat keraguan mengenai Dia. Amos memberikan 4 keterangan mengenai Allah, yaitu carilah aku, yang berarti jangan mencari yang lain, baik alam atau kekuatan yang bersifat umum, dan jangan mencari ilah dunia. Jangan cari ideologi sendiri, tetapi carilah aku atau carilah Tuhan, satu pribadi, suatu oknum yang mengenal engkau dan saya, suatu pribadi yang bisa memberi engkau hidup. Yang kedua, carilah Pencipta yang membuat bintang Kartika dan bintang belantik, dan yang sanggup memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Amos 5 ayat 8. Kemudian yang ketiga, carilah Allah, Allah keadilan dan kebenaran, yang mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Lihat Amos 5 ayat 14 dan 15. Kepada Allah Alkitab, keadilan lebih dari sekedar pemikiran atau norma. Keadilan adalah perhatian ilahi. Apa yang terdapat di antara Allah dan umat-Nya bukan hanya sekedar perjanjian kewajiban bersama, tetapi juga merupakan hubungan kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, carilah Allah kasih karunia yang mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Lihat Amos 5 ayat 15. Barang siapa yang mencari Dia, tidak akan ditolaknya, karena Allah semesta alam akan menyertai kamu. Lihat Amos 5 ayat 14. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, ingatlah bahwa harga penebusan untuk kita sekalian itu terlalu mahal untuk disia-siakan. Masakan untuk kesenangan yang sementara ini kita kehilangan anugerah itu? Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Dalam kasih-Mu